karunia kesembuhan. Ya, bagaimana kesembuhan itu dinyatakan oleh Tuhan. Dan bagaimana memperoleh karunia kesembuhan itu, saudara. Karena kita percaya bahwa mujizat masih ada. Amin. Itu dulu yang kita harus imani, kita yakini bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin kita ya bahkan pernah tahu ya, kalau ada seorang pendeta yang begitu luar biasa, ya dia melayani kesembuhan, dia punya karunia kesembuhan, segala macam penyakit dia doakan sembuh, saudara. Tetapi ketika dia mengalami sakit atau istrinya sakit, mungkin anaknya juga sakit, nggak ngalami kesembuhan. Ya. Loh, tapi kalau dia doain orang, sembuh. Ya, dia mendoakan keluarganya nggak sembuh. Kenapa? Ya, ini akan menjadi pertanyaan tentunya buat kita semua ya. Nanti saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Betapa orang-orang yang dipilih Tuhan juga tidak mengalami kesembuhan dari Tuhan. Puji Tuhan, suatu waktu dulu ya, saya punya sahabat orang Jawa. Suatu kali dia minta saya untuk berdoa untuk mamanya, ya, berdoa untuk mamanya yang sakit. Dia tuh hidup hanya berdua, dia dan mamanya, ya, papanya udah nggak ada, dan dia anak tunggal. Mamanya sakit dan memang sudah lanjut, ya. Mungkin kalau saya lupa tanya umurnya berapa mamanya itu, mungkin sekitar umurnya 60-an lah, ya, karena jalannya juga sudah tertati-tati, ya, pakai tongkat, ya. Suatu saat dia minta saya untuk mendoakan mamanya, ya, terkapar di rumah. Sakitnya apa, saudara? Mamanya lumpuh, ya, dari pakai tongkat, mamanya nggak bisa jalan lagi. Jadi kalau kaki itu begini kan, ada telapaknya kan. Ini kakinya udah lurus, jadi mau napak aja nggak bisa. Jadi udah lurus gitu. Ya, kalau kakinya begini ya, ini udah lurus. Jadi dia minta doakan saya supaya mamanya dijamah Tuhan. Nah, saya datang bersama rekan saya, ya, saya doakan, ya, saya urapi, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Waktu selesai berdoa, memang saat itu tidak terjadi apa-apa, ya. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian, teman saya telepon saya bahwa mamanya udah jalan. Jadi setelah didoakan, jadi kakinya mulai pelan-pelan balik. Ya, dari dua-duanya lurus begini loh. Ditekuk begini nggak bisa. Ya, waktu saya doakan, saya olesi dengan minyak urapan, ya, saya pijit-pijit dalam nama Tuhan. Memang kakinya udah keras banget begini. Lama-lama bisa ditekuk. Ya. Kemudian saya penasaran, ya, saya ketemu dia, ya, untuk melihat mamanya, dan luar biasa. Wah, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Justru mamanya udah nggak pakai tongkat lagi, ya. Jadi jalan udah seperti orang biasa. Dulu kakinya belum lumpuh, masih bisa jalan, cuma pakai tongkat. Akhirnya Tuhan pulihkan sempurna, ya. Wow, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa, ya, teman saya mamanya disembuhkan. Nah, waktu lain lagi saya sama teman-teman saya makan di warung, ya, makan di warung. Nah, yang punya warung itu tahu bahwa kita ini pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta. Terus yang punya warung bilang begini, pendeta tolong doakan anak saya. Anak saya ini udah mau 1 bulan gak jalan. Jadi lumpuh juga, usia masih mungkin sekitar 27 atau 28 tahun, ya. Nah, dulu kalau kita makan di situ sebelum dia sakit, memang dia yang suka bantu mamanya, ya, anak muda, cowok ganteng. Cuman, wah, ini anak bertato gitu kan, ini pasti gambaran saya ini anak yang bandel kali, ya. Ya, bandelnya anak, badannya penuh tato, dan dia terkapar hampir 1 bulan gak jalan, gak bisa jalan, lumpuh. Jadi apa-apa semua di tempat tidur. Ya udah, habis makan kita doakan, ya, bersama teman-teman hamba Tuhan yang lain. Ya, waktu doakan memang tidak terjadi apa-apa.
Ya, kemudian sebulan kemudian kami datang makan lagi di situ karena memang makanannya enak. Ya, kami makan di situ, kami tanya, gimana, Bu, anaknya? Oh, sekarang udah di Bali, udah kerja. Loh, udah sembuh? Iya, sejak didoakan, ya besoknya dia udah mulai jalan meskipun tertatih-tatih. Dan kemudian ya berjalannya waktu, seminggu, 2 minggu udah normal. Ya, akhirnya dia bisa kerja di luar kota. Wow, ini karunia kesembuhan, ya, puji Tuhan. Berapa waktu lagi saya pernah ditelepon oleh jemaat, anaknya sakit, ya, by phone, dan dia harus diopname malam itu. Kemudian saya doakan saja lewat telepon, ya, saya doakan lewat telepon. Puji Tuhan, siang langsung pulang. Dokter suruh pulang karena sepertinya sudah sembuh. Begitu ya, sudah sembuh, dia pulang. Puji Tuhan. Nah, ada momen-momen lain saya mendoakan seorang yang sakit juga. Wah, di situ saya berdoa sampai setengah jam. Saya melakukan penyembahan dulu. Ya, sama teman saya melakukan penyembahan, doa penyembahan, kami ya berharap sembuh. Ya, ketika kami berdoa memang tidak terjadi apa-apa. Tapi nggak sampai 2 minggu apa yang terjadi, saudara? Orang itu meninggal. Orang itu meninggal. Loh, dulu kalau saya doakan orang biasa-biasa aja sembuh. Ini sampai menyembah sampai setengah jam, benar-benar merendahkan diri, memohon kasih karunia Tuhan, tapi nggak sembuh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya saya belajar dalam Alkitab. Kenapa ada yang sembuh, kenapa ada yang tidak? Ya, bagaimana memperoleh karunia kesembuhan itu. Nah, yang harus kita imani juga, Tuhan adalah penyembuh. Amin. Dia Yehova Rafa. Jadi Tuhan mendeklarasikan, memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow, ya. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan saya pelajari dalam Alkitab bahwa yang menyembuhkan orang-orang pada zaman perjanjian lama ya, itu Tuhan langsung. Ya. Tuhan tidak menyembuhkan lewat nabi. Ya. Tentunya saya sebelum membawa firman Tuhan ini saya belajar dulu. Ya, saya pelajari kesembuhan-kesembuhan yang terjadi dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, bahwa Tuhan yang langsung menyembuhkan. Ketika mereka kena kusta, ya, kayak Maryam gitu kan, Tuhan yang sembuhkan. Ketika bangsa Israel dipagut ular, Tuhan bilang ke Musa buat ular tembaga. Ketika mereka tengok ular itu, mereka akan sembuh. Ya, jadi Tuhan langsung yang menyembuhkan. Naaman, Tuhan langsung yang menyembuhkan. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan menyembuhkan, ya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah, ya, dia juga adalah Tuhan. Amin. Dia menyembuhkan langsung. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-murid untuk mereka masuk ke kota, ke kampung-kampung, ke desa-desa, untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Ya. Dan terus lagi di dalam perjanjian di perjanjian baru, di Kisah Para Rasul, ya, ketika Yesus sudah naik ke surga, wah, para rasul juga mengadakan kesembuhan ilahi luar biasa. Bahkan jemaat Tuhan pun, ya, yang orang jemaat Tuhan pertama-tama itu juga mereka, ya, bisa mengadakan mujizat. Nah, itu saudara. Nah, jadi ini yang kita mesti pegang, ya, bahwa Tuhan adalah penyembuh, bukan dukun, bukan dokter, apalagi setan. Ya. Nah, ini harus kita pegang. Jadi kalau orang bilang, loh, dia bisa sembuh loh, ada orang pintar di sana. Itu bukan kesembuhan ilahi, itu kesembuhan palsu itu, saudara. Ya. Kesembuhan palsu. Tuhan adalah penyembuh. Dia Yehova Rafa. Keluaran 15 ayat 26. Nah, next slide. Kita belajar dulu ayat-ayat Alkitab supaya kita mengerti, ya. Kenapa kok ada yang disembuhkan? Kenapa ada yang tidak? Kenapa kok hamba Tuhan kok malah dia sendiri nggak mengalami kesembuhan? Ya, siapa-siapa yang dipakai Tuhan untuk Tuhan mengadakan karunia kesembuhan? Nah, ini karunia kesembuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 5 dan 6. Ya, ini karunia kesembuhan itu adalah salah satu karunia.
Ya. Ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Berbagai-bagai perbuatan ajaib, termasuk kesembuhan. Ya. Dokter udah vonis gak mungkin sembuh, kemudian didoakan bisa sembuh total. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ada rupa-rupa karunia, tapi yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Ya, kita tahu itu karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, termasuk karunia kesembuhan. Ya, hanya Roh Kudus yang mengerjakan. Hanya Roh Kudus yang mengerjakan. Nah, next slide. Apa itu karunia kesembuhan? Nah, karunia itu bahasa aslinya karisma, Bapak Ibu. Artinya pemberian cuma-cuma karena kasih. Ya. Nah, kesembuhan, ini kesembuhan dari apa? Nah, kesembuhan itu iyama atau kesembuhan ilahi, divine healing. Ya. Artinya sembuh dari penyakit. Berarti kalau karunia kesembuhan, artinya adalah kesembuhan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma karena kasihnya. Jadi Tuhan beri karena apa? Cuma-cuma. Jadi kesembuhan itu kado. Ya. Kado dari Tuhan kepada siapa Tuhan mau, ya terserah Tuhan. Ya. Terserah Tuhan. Tuhan mau kasih siapa karunia kesembuhan itu. Kenapa Tuhan kasih? Karena Tuhan Maha Pengasih. Amin. Dia mengasihi seluruh umat manusia. Ya. Bukan hanya orang Kristen. Puji Tuhan, orang Kristen itu punya anugerah khusus, yaitu anugerah keselamatan. Tapi kalau bicara tentang pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan, semua manusia dipelihara oleh Tuhan. Ya, mau ateis kah, mau nggak percaya Dia kah? Ya, karena Dia sudah berjanji makhluk yang diciptakan Dia pelihara. Nah, oke, next slide. Kesembuhan ilahi, saudara, saya mau katakan di sini masih berlaku. Amin. Kenapa masih berlaku? 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semua itu dikerjakan oleh Roh. Huruf besar, Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dikerjakan oleh Roh. Nah, Roh Kudus ini masih bekerja. Amin. Masih bekerja sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus berfirman ketika Dia naik ke surga, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Ya, aku akan memberikan engkau roh penghibur. Itulah Roh Kudus. Nah, selama Roh Kudus masih bekerja di dunia ini, berarti karunia-karunia itu masih ada. Karunia kesembuhan itu masih ada. Amin. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita, jemaat Tuhan yang ada di Glow Cibubur, jangan kita suka menghakimi orang. Wah, itu apaan sih? Kesembuhan-kesembuhan. Selama masih ada Roh Kudus bekerja, karunia itu masih ada. Amin. Banyak gereja-gereja tertentu, ya saya nggak usah sebut lah. Ya, udah nggak percaya karunia kesembuhan. Nggak percaya karunia-karunia roh. Waktu saya belajar tentang kesembuhan ilahi ini, saudara, saya temukan satu artikel di internet. Saya mau cari sesuatu ya. Apa yang saya bisa dapat saya mau bagikan. Justru apa yang saya dapat di sana dituliskan di situ bahwa karunia kesembuhan ilahi itu sudah 2000 tahun yang lalu, sekarang udah nggak ada lagi. Wah, aneh ini artikel. Ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, selama Roh Kudus masih bekerja, karunia ilahi itu masih ada. Kesembuhan ilahi itu masih ada. Karena itu bagian salah satu karunia ya, pekerjaan Roh Kudus. Ya, dari abad demi abad, abad pertama, abad kedua, sampai kita di abad 21 itu karunia Roh Kudus masih ada, termasuk karunia kesembuhan ilahi. Nah, bagaimana kesembuhan ilahi dinyatakan? Next, ada dua ya, kepada siapa dan melalui siapa. Ya, Tuhan bisa pakai siapa aja. Ya.
Dan kepada siapa karunia itu diberikan ya? Yang sakit itu menerima kesembuhan. Nah, diberikan kepada siapa saja menurut kehendak Bapa. Ya. Ini yang penting, ini harus kita ingat. Jadi jangan kita merasa pede, wah kesembuhan itu hanya milik orang Kristen. Tidak, saudara. Kesembuhan ilahi itu milik siapa saja. Setiap manusia yang lahir di dunia ini, mereka bisa memperoleh karunia kesembuhan. Amin. Matius 24 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia, artinya sini tentang Yesus. Ya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk adanya. Di seluruh Syria, ini bukan di seluruh Palestina. Ini orang-orang non-Yahudi. Ya negara Syria lah sekarang. Ya. Tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan sebagian dari mereka. Enggak. Yesus menyembuhkan mereka. Artinya Yesus menyembuhkan semuanya. Amin. Mau orang Gentile, orang kafir, orang percaya, Yesus sembuhkan. Saya belajar. Karena karunia kesembuhan ternyata bukan hanya milik orang percaya, saudara. Kenapa ini penting saya sampaikan dalam khotbah ini? Supaya ketika kita mendengar atau menonton YouTube, ya wah ada karunia kesembuhan, ada pendeta yang luar biasa tuh. Sampai yang disembuhkan. Ya, mereka juga bisa memperoleh ya karunia kesembuhan dari Tuhan. Ini ayat jelas. Ya, kaum Gentile aja Tuhan sembuhkan. Orang-orang kafir aja Tuhan sembuhkan. Karena kasih. Karunia itu apa? Karena pemberian karena kasih. Nah Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pandang bulu. Tidak pandang bulu maksud saya. Ya. Dia gak lihat-lihat siapa yang dia mau berikan. Kenapa Tuhan berikan kepada siapa saja? Termasuk orang yang gak percaya. Karena Tuhan punya rencana. Amin. Kita tuh kan gak ngerti rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Jadi kalau ada lagu kan, kalau lain ditolong, saya juga dong. Ya, gak ada dongnya aja. Iya kan? Artinya kita gak usah cemburu. Karena itu kasih karunia, give. Kepada siapa Tuhan mau dan Tuhan pasti punya rencana. Ya kita aja yang gak ngerti rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan pasti ajaib. Nah, saya mau memberikan beberapa ayat bagaimana orang percaya nabi pun Tuhan gak sembuhkan, saudara. Ya, supaya kita luas memandang belajar Alkitab. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Perjanjian lama Tuhan yang langsung menyembuhkan orang yang sakit. Kenapa Elisa sakit Tuhan gak sembuhkan? Dia nabi besar. Ya. Dia dapat karunia 2 kali lipat ganda dari Elia. Tahu gak waktu matinya Elisa, saudara? Waktu Elisa mati dikubur, tinggal tulang nih. Alkitab mencatat cerita ada orang buang mayat di lubang kuburnya Elisa. Mayatnya itu kena tulang. Tulangnya Elisa bangkit. Itu udah mati, saudara. Udah tinggal tulang aja. Waduh, kuasanya dahsyat. Ya, saudara bisa baca di 2 Raja-Raja. Itu kisah nyata, ditulis dalam Alkitab. Mayat yang dibuang ke kuburnya Elisa kena tulangnya bangkit. Nah dia sakit Tuhan gak sembuhin. Dia tuh nabi besar, sakit aja Tuhan gak sembuhin. Justru dia mati karena sakit. Tuhan punya rencana. Jadi kalau kita misalnya orang tua kita meninggal, orang yang kita kasih kita meninggal, aduh Tuhan gak sayang kali sama saya. No, Tuhan punya rencana. Tuhan mengasihi siapa saja. Amin. Ini yang saya mau supaya saudara mengerti. Jangan ketika kita doa-doa kesembuhan Tuhan gak berikan, terus kita malah mengutuk Tuhan. Terus kita malah jauh dari Tuhan. Salah, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan punya rencana, kita aja gak ngerti. Amin. Elisa kurang luar biasa nih saudara. Nabi Tuhan yang menjaga kekudusan mati karena sakit. Gak disembuhin Tuhan.
Lukas 4 ayat 27. Yesus berkhotbah nih kepada orang-orang Farisi. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, yang disembuhkan selain daripada Naaman, orang Syria itu, orang Gentile itu, orang kafir itu disembuhin. Israel, umat pilihan Tuhan, satu pun gak disembuhin. Umat pilihan Tuhan. Tuhan pelihara hidup mereka. Ada yang kusta Tuhan gak sembuhkan. Justru orang kafir Tuhan sembuhkan. Ya. Tuhan punya rencana. Jadi jangan ngutukin Tuhan. Kalau papa kita gak sembuh, mama kita gak sembuh, anak kita gak sembuh. Ya. Orang terdekat yang kita kasih gak sembuh. Tuhan punya rencana. Haleluya. 1 Timotius 5 ayat 23. Ini Paulus loh. Waduh. Paulus sapu tangan aja, sapu tangannya dia direbutin orang-orang. Pakai sapu tangan, yang sakit disembuhkan. Tapi ketika anak rohani, Timotius sakit, gak didoain. Malah disaranin minum anggur sedikit. Ya kan? 1 Timotius 5:23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Mungkin Timotius GERD kali ya. Asam lambung nih. Ya karena dulu belum ada aja GERD ini kan. Karena apa ini? Pencernaan soalnya. Iya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Paulus gak bilang, tim sini tim, gue doain tim. Dalam nama Yesus kuasalah bekerja, sembuh dari GERD. Gak. Ambil anggur dikit, ya taruh di air, minum, biar perut lu hangat. Ya. Artinya apa? Kesembuhan Timotius bukan karena kesembuhan ilahi ya. Bisa juga secara medis. Jadi enggak semua orang hamba-hamba Tuhan ya harus disembuhkan dengan kesembuhan ilahi. Ada cara Tuhan. Tidak juga harus disembuhkan dengan doa. Nah. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ya jangan kita menghakimi mereka yang wah ini gak sembuh karena dosa nih, karena dosa enggak ya. Nah itu yang pertama. Bagaimana kesembuhan ilahi dinyatakan? Diberikan kepada siapa saja menurut kehendak Bapa. Yang kedua, melalui orang yang dipilih secara khusus. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ya, ada orang-orang tertentu yang punya karunia kesembuhan. Apalagi ya anak-anak muda sekarang banyak juga yang punya karunia, karena itu memang janji firman Tuhan di dalam Yoel ya harus digenapi. Karena pada hari terakhir ya Allah akan mencurahkan rohnya ya kepada semua manusia, anak-anak muda, anak-anak teruna-terunamu akan bernubuat, akan mendapat mimpi, melakukan hal-hal yang ajaib. Jadi dipilih secara khusus. Bagaimana orang yang dipilih secara khusus? Yang pertama tentunya pasti orang yang sudah bertobat. Next. Orang yang sudah bertobat. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Wah, Petrus lagi khotbah kepada banyak orang. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa? Karunia Roh Kudus. Apa itu karunia Roh Kudus? Ada 9 banyak. Termasuk karunia kesembuhan ilahi, itu karunia Roh Kudus. Di 1 Korintus 12. Ya. Termasuk kesembuhan ilahi, itu karunia Roh Kudus. Makanya yang pertama harus sudah bertobat. Makanya saya yakin dan percaya, siapapun kita, asal kita beriman, kita orang yang benar-benar sudah bertobat lah, lahir baru, kita doakan anak kita bisa sembuh kok. Amin. Dalam nama Yesus. Karena ya sejauh kita minta kepada Tuhan, tapi hidup kita juga udah hidup yang sungguh-sungguh pada Tuhan, kita bisa minta. Mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi. Jadi sudah bertobat. Yang kedua, orang yang dipilih secara khusus itu orang yang bagaimana? Tentunya yang memiliki hati seperti Yesus. Amin. Matius 14 ayat 14.
Memiliki hati seperti Yesus yang berbelas kasihan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, ini yang sering terjadi kesembuhan ilahi. Ketika hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tuh memang mereka tuh punya hati, ya, punya hati berbelas kasihan untuk menyatakan kesembuhan ilahi, ya, karunia kesembuhan itu melalui kita, ya, yang sudah bertobat, kita yang memiliki hati seperti Kristus yang berbelas kasihan kepada orang. Dan yang ketiga, orang yang dipilih secara khusus adalah yang tidak mengambil keuntungan. Matius 10 ayat 8, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya sebelum dia mengutus, ya, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau kita mau doain orang cuma karena, wah ini nanti dapat amplop, ya, wah nanti mudah-mudahan sembuh supaya nama saya jadi terkenal, ya kan? Apalagi, waduh, yang lumpuh bisa berjalan, ya. Waktu datang bawa tim, kamera siap-siap, ya. Ya. Jangan sampai ini luput dari rekor. Pas udah didoain, ya lupa rekam. Marah-marah dia. Lupa pencet. Aduh, lu gimana sih? Pas direkam, baru 2 menit doa belum sembuh. Low bat, habis baterai. Marah-marah dia. Nah, ya, jangan mengambil keuntungan. Tuhan bisa pakai kita semua, ya. Waktu kita mendoakan, jangan kita mau, wah ini supaya nama saya terkenal, supaya saya, dipakai Tuhan dahsyat karena, wah saya jadi orang yang famous nih. Jadi ada motivasi-motivasi tersembunyi, jangan. Kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, karena kasih karunia, gift, kado. Kamu harus memberikannya dengan cuma-cuma. Makanya banyak hamba Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan yang, ya, dulu dahsyat luar biasa dipakai Tuhan, ya. Pas dia jatuh dalam dosa, udah habis, ya. Dia doain orang juga nggak sembuh-sembuh, saudara. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan tahu, ya. Wah, ini orang ini udah bertobat kok jatuh lagi dalam dosa, ya kan? Wah, ini orang udah dikasih karunia kok lama-lama jadi untuk kemuliaan namanya, ya kan? Nah, lama-lama mau sembuhin orang bukan karena belas kasihan, ya, karena motivasi-motivasi tertentu. Oke, sekarang bagaimana memperoleh kasih karunia kesembuhan, saudara kasih dalam Tuhan? Yang pertama, tentunya ini yang pentingnya, kita tentunya harus memohon dengan iman, ya. Matius 14 ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mesti kita minta, amin. Harus kita memohon. Bagaimana kita mau sembuh tapi kita nggak pernah mau minta sama Tuhan. Tentu mintanya dengan iman, dengan percaya, ya, dengan yakin. Harus dengan seyakin-yakinnya. Ya, saya yakin saya pasti sembuh. Dan ingat saudara kasih dalam, kesembuhan itu bisa terjadi 3 hal seketika. Ya, kalau dalam Alkitab, ya, Tuhan Yesus pernah melakukan seketika. Ya, waktu dia bilang angkat tilammu berjalanlah, seketika itu juga dia sembuh. Tetapi ada sementara perjalanan ketika Yesus sudah berjalan seperti orang kusta. Yesus sudah di mana, baru dia ngalami sembuh, dikejar Tuhan Yesus itu. Mengucap syukur dia. Ya. Ya. Ada yang perlu beberapa waktu. Ya. Jadi jangan merasa ketika kita berdoa, wah belum langsung sembuh nih, terus kita langsung. Iman kita malah jadi, iya kan, Tuhan gak pakai saya kali ini. Jangan, harus tetap yakin, ya. Ada waktunya, karena semua itu rencana Tuhan. Tuhan menyembuhin hari ini, mau besok, lusa, 1 minggu, ya. Itu terserah Tuhan, karena itu milik Tuhan. Kesembuhan itu berasal daripada Tuhan, karena dia Yehova Rafa. Yang kedua, bagaimana memperoleh karunia kesembuhan? Ya tentunya kita harus bertobat mengaku dosa, ya. Yakobus 5 ayat 16.
Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sebelum Yakobus menyampaikan bahwa doa orang benar besar kuasanya, dia bilang harus mengaku dosa dulu. Amin. Kemudian saling mendoakan. Ngaku dosa dulu. Makanya ingat peristiwa ketika ada orang memberikan korban syukur di bait Allah, ya, korban pendamaian untuk mengaku dosa. Tuhan Yesus bilang apa? Pergi dulu berdamai, ya, baru kembali lagi. Oh, itu hati yang bersih. Nah, jadi saudara kasih dalam Tuhan harus mengaku dosa. Ya, bereskan dulu dalam hati kita. Ya. Next yang ketiga, ya, bereskan hati kita. Nah, yang next slide. Bagaimana karunia kesembuhan dinyatakan? Kenapa penting saya mau sampaikan ini? Ada 5 kesembuhan yang terjadi dahsyat di dalam perjanjian baru dalam Alkitab. Artinya begini, ketika kita lihat fenomena sekarang, ya, saya tidak mau kita tuh cepat-cepat menghakimi ya. Ya. Kalau orang itu misalnya menyembuhkan orang dengan motivasi yang gak baik, biarlah dia, itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Jangan kita menghakimi, ya. Jangan kita langsung melabel, mencap orang itu, wah ini ajaran sesat dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama, bagaimana karunia kesembuhan dinyatakan? Jadi mereka melakukan tumpang tangan. Ya, tumpang tangan. Markus 6 ayat 15. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Ini Yesus ya di Nazaret. Dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jadi Yesus menumpangkan tangan, meletakkan tangannya di atas mereka. Bahkan murid-murid, para rasul juga melakukan hal yang sama. Ya, kalau saudara cari, search kata tumpang tangan di perjanjian baru, udah banyak keluar itu kan. Jadi itulah seperti apa ya, dikatakan ritual atau apa ya, karena itu yang Yesus lakukan. Ya, kita kan meneladani Yesus. Ya. Yesus menumpangkan tangan, para rasul juga menumpangkan tangan karena mereka mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kemudian doa, Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia, ya, memulihkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Dengan doa, ya, tentunya dengan doa. Jangan kita ya mau minta apa kesembuhan ya kan, cuman asal nyebutnya dalam nama Yesus, tapi doa itu apa sih? Permohonan ya, ada komunikasi. Jadi bukan perintah Tuhan gitu kan, tapi doa permohonan gitu. Kemudian yang ketiga, mengolesi minyak. Ya, Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ya mencatat apa yang dilakukan oleh Tuhan dan hamba-hamba Tuhan para rasul yang mereka tumpang tangan, doa, mengolesi minyak, bayangan. Coba saudara bayangkan. Dulu pernah heboh ya. Waduh, pakai bayangan segala. Kisah para Rasul 5 ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka sembuh. Cuma bayangannya Petrus. Ya. Orang skeptisnya begini. Loh, itu kan 2000 tahun yang lalu. Nggak mungkin terjadi. Kalau saya nggak berani mengatakan begitu. Nggak ada, Tuhan tuh pernah bilang begini, apa yang saya lakukan dulu itu tidak akan terjadi lagi. Nggak ada firmannya itu. Tuhan punya cara, ya suka-sukanya Tuhan, kita nggak bisa mengatur. Oh ini cara Tuhan, ini bukan. Ya. Kalau ada orang yang melakukan seperti ini, dia pakai bayangan sembuh. Ya sudah, praise the Lord. Kalau itu bukan, ya urusan dia sama Tuhan, sama setan juga ya. Kalau dia bohong. Artinya saya mau katakan di sini supaya jemaat Tuhan jangan kita jadi jemaat Glocibu, jangan orang yang suka menghakimi. Ya, ketika kita melihat praktek-praktek kesembuhan ilahi, ya sudahlah. Ya, kalau itu memang ada dalam Alkitab,
Ya, mudah-mudahan itu memang sama seperti pada zaman rasul-rasul. Ya, justru kalau kita yang menghakimi, ya justru kita mengotori hati kita aja itu. Kemudian sapu tangan yang tadi saya sudah cerita ya, Kisah Para Rasul 19:12, seperti saya sudah sampaikan tadi. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Wah, jadi apa ya? Sapu tangannya Paulus dipakai untuk kesembuhan. Dan itu terjadi. Ya. Apa itu terjadi terus-menerus? Itu terserah Tuhan lagi, ya kan? Mungkin pada saat itu saja ya dia ambil sapu tangannya Paulus, tapi kalau sapu tangan Paulus ini zaman sekarang, waduh, keringat zaman dulu beda sama keringat zaman sekarang, saudara kan? Pagi tinggalnya jauh di jalan padang gurun. Mungkin sembuhnya karena sengitnya atau saya nggak tahu juga ini. Waduh, keringat para rasul dulu ya kan, nggak ada itu tempat AC. Oh, mau ke satu kota naik bis AC gitu kan, jalan kaki panas-panas. Ya tahu sendiri keringatnya kayak apa itu, saudara. Ya, nah, jadi itu ada sapu tangan. Jadi ini karunia-karunia kesembuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab, yaitu lewat tumpang tangan, doa, mengolesi minyak, bayangan, dan sapu tangan. Jadi sebagai penutup, sebagai kesimpulan, ingat bahwa Tuhan adalah penyembuh, satu-satunya penyembuh. Amin. Dia Yehova Rafa, bukan dukun, bukan kalau ada orang bilang, oh dia sembuh, ada orang pintar. No, bukan. Ya, hanya Tuhan yang sembuhkan. Hanya Tuhan yang sembuhkan. Tuhan bisa pakai siapa saja, tentunya orang yang sudah bertobat, orang yang memiliki hati seperti Kristus, yang berbelas kasihan, dan orang yang tidak punya motivasi untuk mengambil keuntungan ya dari karunia yang Tuhan anugerahkan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, biarlah pelajaran firman Tuhan hari ini membekali kita semua, dan saya berdoa biar setiap kita Tuhan berikan karunia kesembuhan. Amin.